Bravo! Kanoi! Salam warga Taniling TV. Saat ini saya sedang berada di kantor Kepala Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri. Saya ingin menggali potensi Desa Sendang dan bagaimana BUMDesnya. Nah, mari kita bertemu dengan Kepala Desa, yaitu Bapak Sukamto Priyowiyoto selaku Kepala Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri. Baik, di kesempatan siang hari ini kami bersama Bapak Sukamto Priyowiyoto selaku Kepala Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri. Apa kabar Bapak? Mas, alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik. Yang saya tanyakan bagaimana kondisi atau keadaan Desa Sendang ini dan sejarah awal BUMDes Sendang Pinilih itu seperti apa? Secara geografis, letak keberadaan Desa Sendang di pegunungan. Keluasan kami pun sangat mengasihkan, berbatasan dengan hutan negara. Sebelah timur kami memangku perairan Waduk Gajah Mungkur, yang mana sesuai pada potensi kekayaan alam kami kelola dengan teman-teman BUMDes. Di situ kami mempunyai suatu kegiatan sport olahraga yang mempunyai tantangan luar biasa, dan pada inti dari desa kami untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang ada di desa kami, mengembangkan potensi-potensi alam yang ada di desa kami. Konon ceritanya ada sebuah mata air yang sampai para leluhur kami itu kesulitan untuk membendungnya. Oleh karena itu, Sendang itu kan sumur. Pinilih itu udah nggak ada di atasnya lagi. Pinilih itu pinunjul, mempunyai suatu kelebihan yang luar biasa. Oleh karenanya, BUMDes Sendang Pinilih ini insya Allah ke depan bisa memotivasi teman-teman BUMDes yang ada di Wonogiri, umumnya BUMDes di Indonesia, baik dari sisi pelayanannya, sisi administrasinya, dan apalah pokoknya yang terbaik. Insya Allah Sendang Pinilih nanti bisa menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh. Ini seperti itu. Salam warga Taniling TV. Saat ini kita sedang berada di kawasan wisata BUMDes Sendang Pinilih yang terdiri dari Watu Cenik, Puncak Joglo, dan Menara Pandang. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Sekdes dan Bapak Ketua BUMDes. Mari ikuti saya. Salam warga Taniling TV. Saat ini saya bersama dengan Pak Sekdes, yaitu Pak Agung Susanto. Nah, saya ingin bertanya Bapak, terkait dengan gambaran umum Desa Sendang itu seperti apa sekarang ini? Oh iya Mbak, gini, untuk gambaran umum Desa Sendang, desa kita ini terletak kurang lebih 7 km dari pusat kota Wonogiri. Kemudian kita memiliki wilayah kurang lebih 846,20 hektar dan memiliki 27 RT
dan 7 RW dan memiliki dusun sebanyak 12 dusun. Sedangkan mayoritas penduduk kita ini mempunyai pekerjaan petani dan nelayan. Baik, jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, satu lagi saya untuk potensi dan keunikannya wisata Bumdes Sendang Pinilih itu apa aja Pak? Pada tahun 2017 kita membentuk Bumdes Sendang Pinilih. Kemudian Bumdes Sendang Pinilih ini mengelola destinasi wisata yang ada di Desa Sendang. Itu ada 3 Mbak. Yang pertama di sini, ini wisata Watu Cenek. Kemudian yang di atas ini ada Puncak Joglo, dan yang sebelah utaranya ada Menara Pandang. Sedangkan keunikannya di Watu Cenek ini kita bisa melihat sunrise, bisa melihat Gunung Lawu, kemudian sebelah bawah kita bisa melihat hamparan Waduk Gajah Mungkur. Sedangkan di atas di Puncak Joglo ini sebagai spot olahraga dirgantara, yaitu paralayang dan gantole. Baik, jadi luar biasa sekali ya Pak ya potensi dan keunikannya di wisata Bumdes Sendang Pinilih ini. Jadi dengan gambaran umumnya Desa Sendang, ternyata sangat luar biasa potensi dan keunikan wisata Sendang Pinilihnya. Saat ini saya bersama dengan Bapak Ketua Bumdes Sendang Pinilih, yaitu Bapak Sunarno. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak Dila. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang Bumdes Sendang Pinilih itu seperti apa. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, sejarah berdirinya Bumdes Sendang Pinilih itu seperti apa? Terima kasih Mbak Dila. Bumdes Sendang Pinilih Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri itu berdiri pada bulan Juni tahun 2016 berdasarkan Perdes nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sendang. Untuk beroperasinya Pak, mulai beroperasi? Untuk Bumdes kita mulai operasi atau launching kita tanggal 1 Januari 2017. Baik, untuk bidang usaha yang ada dalam Bumdes itu apa saja Pak? Untuk saat ini kita mempunyai beberapa usaha. Yang pertama itu bidang pariwisata, kemudian yang kedua itu pembayaran online, kemudian yang ketiga BRI Link. Baik, seperti itu. Nah, mengapa pariwisata Pak? Karena kami memandang bahwa Desa Sendang ini mempunyai potensi wisata yang cukup bagus, yaitu kita mempunyai perbukitan yang mempunyai view, yaitu Waduk Gajah Mungkur. Kemudian di belakangnya kita bisa melihat pegunungan yang cukup banyak dan cukup bagus kalau kita untuk berfotoria. Baik, dan ada berapa objek wisata Pak yang ada di Bumdes Sendang Pinilih ini? Untuk saat ini kita mengelola 2 destinasi wisata. Yang pertama adalah Watu Cenek. Di Watu Cenek itu kita dapat melihat view Waduk Gajah Mungkur, kemudian banyak tempat-tempat selfie di sana, ada gazebo, ada take off paralayang yang sangat unik karena terbuat dari kayu, dan juga tempat-tempat selfie yang lain yang cukup menarik. Kemudian sangat menarik ya Pak ya. Yang kedua adalah Puncak Joglo, di mana di Puncak Joglo itu terdapat
tempat take off gandole atau para layang yang masih aktif, yang masih kita gunakan untuk atlet-atlet kita berlatih maupun digunakan untuk kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Memang untuk tahun-tahun 2018 dan 2019 itu ada beberapa event yang dilaksanakan di Watu Cenik maupun di Gandole. Untuk tahun 2018 dan 2019 itu ada event 76 downhill internasional itu di Watu Cenik. Kemudian di tahun 2018 di Puncak Joglo ada kejuaraan nasional para layang. Kemudian di tahun 2019 ada open cross country untuk para layang. Untuk omset tahun 2019 kita mendapatkan pendapatan sekitar 400 juta dengan pengunjung sekitar 57.000 pengunjung. Kemudian untuk dampak dengan berdirinya BUMDes Sendang Pinilih ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Sendang ini sangat berpengaruh sekali. Karena dengan kegiatan kami di bidang pariwisata ini merupakan kegiatan yang dapat menarik bidang-bidang yang lain bergerak untuk bertumbuh, antara lain di bidang perdagangan. Jadi di tempat-tempat wisata kami banyak warga yang berjualan di destinasi wisata di Watu Cenik maupun di Puncak Joglo. Kemudian di bidang pertanian dan perikanan dengan kegiatan pariwisata, usaha di bidang pertanian, hasil panennya dapat dijual di destinasi wisata kami, kemudian dapat dibuat macam-macam kuliner sebagai hidangan bagi pengunjung pariwisata. Kemudian di bidang perhubungan maupun transportasi, jadi warga Desa Sendang bisa usaha di bidang perhubungan atau transportasi, itu mengangkut para wisatawan yang tidak berani naik ke Watu Cenik maupun Puncak Joglo bisa diberikan jasa untuk transportasinya. Demikian sedikit dampak dari kegiatan usaha BUMDes kami. Warga Panilik TV, ini adalah Mbak Semi, salah satu pedagang di wisata Puncak Joglo, BUMDes Sendang Pinilih. Pendapatannya pun pripun, Mbak? Ya hari Minggu, hari Sabtu sampai hari Minggu Mas, niku nggih dapat 1 juta. Nek hari biasa nggih kadang 500, kadang nggih boten nenten. Satriane nggih napa nggih minuman, pecel gendar, soto, itu Mas. Yang tumbas nggih nek anu para layang nggih saking Solo, saking luar Jawa, saking Karanganyar.
ini saya berada di Desa Sendang untuk melihat kegiatan teman-teman komunitas para layang di Desa Sendang, yang ternyata sangat luar biasa karena wisata para layang di Desa Sendang juga merupakan aset dari Kabupaten Wonogiri. Demikian jalan-jalan kami di kawasan wisata Bumdes Sendang Pinilih. Dukung kami dalam Festival Desa Lestari tahun 2020. Dukung vlog Bumdes Sendang Pinilih dalam Festival Desa Lestari tahun 2020. Jangan lupa di view, Like, komen, subscribe Tani Pinilih TV. Jangan lupa dukung Bumdes Sendang Pinilih dalam Festival Desa Lestari tahun 2020.